guys, perkenalkan nama saya Lia Lului Amalia. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. NIM saya 22214040006. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Purbo. A few moments later. Di sini saya akan membahas tentang sejarah demokrasi pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi pasca kemerdekaan ini di banyak negara bervariasi, tergantung pada konteks politik, budaya, dan sosial masing-masing. Namun saya dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan di beberapa negara yang mungkin menarik untuk Anda. Yang pertama yaitu di Amerika Serikat. Setelah meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776, Amerika Serikat ini menjadi negara demokrasi yang pertama kali di dunia modern. Konstitusi AS yang mulai berlaku pada tahun 1789 menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis dengan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu India. India ini meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1947. Negara ini mengadopsi konstitusi pada tahun 1950 yang mengamanatkan India sebagai republik demokratis dengan pemilihan umum dan sistem multipartai. Dan meskipun India ini mengalami tantangan besar seperti ketegangan antar kelompok agama dan kasta, serta masalah korupsi politik, demokrasi tetap bertahan sebagai bentuk pemerintahan yang dominan. Dan yang ketiga yaitu Indonesia, negara kita sendiri. Setelah merdeka dari Belanda pada tahun 1945, Indonesia ini menjalankan sistem demokrasi parlementer dengan banyak perubahan politik, termasuk berbagai pemberontakan dan kudeta militer pada tahun 1998 pasca rezim Orde Baru. Indonesia ini beralih menjadi demokrasi liberal dengan pemilihan umum secara berkala dan lembaga-lembaga demokratis yang semakin menguat. Yang keempat yaitu Afrika Selatan. Pasca apartheid, Afrika Selatan ini menjadi negara demokratis dengan pemilihan umum yang merata bagi semua warga pada tahun 1994. Konstitusi baru yang diadopsi pada tahun yang sama menjamin hak dasar bagi semua warga negara, termasuk hak pilih, kebebasan berbicara, dan perlindungan hukum. Dan yang kelima yaitu Brazil. Brazil ini mengalami transisi menuju demokrasi setelah rezim militer otoriter berakhir pada awal tahun 1980-an. Konstitusi baru yang diadopsi pada tahun 1988 menetapkan kerangka kerja untuk sistem demokrasi yang inklusif dengan pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal, negara bagian, dan wilayah. Dan selama periode pasca kemerdekaan ini, demokrasi di seluruh dunia telah menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, konflik etnis, dan otoritarianisme. Namun demokrasi ini juga terus berkembang dan beradaptasi, menunjukkan keberhasilannya dalam memberikan ruang bagi partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintahan. Dan perkembangan sejarah demokrasi pasca kemerdekaan dari beberapa negara telah penuh warna dan kompleksitas dengan tantangan dan pencapaian yang beragam. Di banyak negara, periode pasca kemerdekaan ini ditandai oleh upaya membangun institusi demokratis, memperjuangkan hak-hak sipil, dan menavigasi dinamika politik yang kompleks. Berikut adalah beberapa tema umum dalam perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan sampai hari ini. Yang pertama yaitu pemugaran institusi demokratis. Banyak negara yang merdeka berjuang untuk membangun dan memperkuat institusi demokratis mereka, termasuk parlemen, lembaga yudikatif, dan badan eksekutif. Proses ini seringkali memerlukan reformasi konstitusi untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta pembagian kekuasaan yang seimbang.
Dan yang kedua yaitu pertumbuhan demokrasi representatif. Meskipun tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan manipulasi politik seringkali menjadi masalah, banyak negara telah melihat pertumbuhan demokrasi representatif dengan pemilihan umum secara berkala. Partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan media memainkan peran penting dalam memperkuat proses demokratis dan menjaga akuntabilitas pemerintahan. Yang ketiga yaitu perjuangan melawan otoritarianisme. Di beberapa negara, upaya untuk membangun demokrasi dipenuhi dengan tantangan dari rezim otoriter atau konflik bersenjata. Gerakan demokratis ini seringkali harus berjuang untuk mengatasi represi politik dan memperjuangkan kebebasan sipil. Meskipun demikian, banyak gerakan demokratis telah berhasil menggulingkan rezim otoriter dan membuka jalan menuju. Yang keempat yaitu globalisasi dan tantangan baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bersama dengan integrasi ekonomi global telah membawa tantangan baru bagi demokrasi pasca kemerdekaan. Misalnya yaitu fenomena seperti disinformasi online, pengaruh lobi korporat, dan pertarungan geopolitik dapat mengancam integritas proses demokratis. Namun, teknologi juga dapat menjadi alat untuk memperkuat partisipasi publik dan mempromosikan transparansi pemerintah. Yang kelima yaitu keterlibatan masyarakat sipil dan aktivisme. Peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak demokratis ini dan memerangi ketidakadilan telah menjadi semakin penting dalam sejarah demokrasi pasca kemerdekaan. Aktivis, organisasi non-pemerintah, dan gerakan sosial seringkali menjadi kekuatan pendorong perubahan yang signifikan dalam masyarakat, memperjuangkan hak-hak minoritas, lingkungan, dan keadilan sosial. Dan perjalanan demokrasi pasca kemerdekaan tidaklah linier, dan banyak negara mengalami tantangan dan kemunduran dalam perjalanan mereka menuju demokrasi yang kokoh. Namun pada saat yang sama, banyak negara telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan akuntabel bagi semua warga. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi tentang sejarah demokrasi pasca kemerdekaan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.